Iya, begini, kita ini tidak mungkin mencari satu obat, satu panacea untuk menyelesaikan karut marut semua persoalan ini. Jadi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan ya, tetapi langkah yang berani, yang revolusioner itu perlu dilakukan sebagai pesan kepada siapapun yang coba-coba korupsi bahwa negara, penguasa yang ada saat ini, yang baru saat ini tidak tinggal diam terhadap hal-hal yang buruk seperti itu, mafia korupsi dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya ini kan mumpung presiden baru ini paling tidak memiliki legitimasi tertentu dan dia mau bertekad untuk memberantas korupsi dalam berbagai kesempatan. Ya. Pesan kuat itu dia nyatakan berkali-kali. Tetapi sampai pada hari ini belum ada tindakan yang nyata untuk mendukung statementnya itu. Yaitu memburu sampai Antartika. Kalau tidak cocok, tidak mau sama saya silakan minggir dan lain sebagainya. Karena saya membuat pemerintahan yang bersih dan lain sebagainya. Karena itu saya ulangi lagi. 4 hal yang pernah saya sampaikan. 1, keluarkan perpu untuk membekukan Mahkamah Agung. Itu tetap saya pada usulan itu. Seleksi ulang hakim-hakim agung yang ada oleh sebuah katakanlah panitia kecil yang sangat-sangat kredibel. Berisi orang-orang yang integritasnya tidak diragukan lagi. Dengan sebuah sistem yang baik tentunya. Dan diharapkan nanti terseleksi ulang hakim-hakim yang baik. Yang tidak baik mundur. Atau secara sukarela dia mundur gak apa-apa juga. Kalau misalnya ada legal amnesty, itu 1. Yang kedua, segera keluarkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang melemahkan posisi KPK. 3-4 hari yang lalu saya dan teman-teman datang ke KPK. Betapa mereka mengeluhnya dengan kondisi saat ini. Karena mereka bukan penegak hukum lagi. Pimpinan KPK tersebut. Karena yang berkuasa itu adalah struktur di bawahnya. Yang itu mohon maaf. Dari institusi APH tetangga. Ada yang dari kejaksaan, ada kepolisian dan lain sebagainya. Sehingga orang yang dipilih sebagai pimpinan tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh. Dan terpecah pula sekarang ini. Ada 2 yang faksi keadilan, kalau pakai politik istilah politik. Ada 2 faksi kesejahteraan, kayaknya begitu. Kalau pakai istilah politik. Nah karena itu undang-undang ini harus dicabut. At least kembalikan KPK pada situasi sebelum adanya undang-undang 19 2019. Terus yang kedua. Yang ketiga adalah rekrut kembali orang-orang yang dianggap kredibel dan kemudian disingkirkan seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan sepanjang masih fit and proper. Karena investasi negara ini sudah terlalu besar untuk mendidik mereka. Kan dulu lumayan KPK itu. Padahal untuk mendidik seorang penyidik itu tidak mudah, tidak murah. Yang paling penting itulah integritasnya itu juga tidak mudah dibentuk. Nah mereka dikembalikan sepanjang fit and proper. Itu yang ketiga. Yang keempat, the last but not least, tarik kembali seleksi KPK yang sudah disampaikan DPR. Kita mulai ulang lagi seleksi KPK untuk menunjukkan proses yang lebih transparan, lebih partisipatif, lebih terbuka agar bisa diharapkan terpilih KPK atau pimpinan KPK yang sangat kredibel, orang terbaik di Republik ini. Bukan orang bermasalah, ini mohon maaf saya harus sebut nama, seperti Firly, ya kan? Seperti Gufron atau seperti yang lainnya. Bayangkan. Pimpinan KPK kemudian tiba-tiba terlibat soal KKN. Itu menurut saya hal yang tidak bisa kita benarkan. Makasih itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.